Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasbinur Muhammad. Sebelumnya yang terhormat dosen mata kuliah Etika Islam. Di sini saya Hasbinur Muhammad akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Islam mengenai etika profesi. Nah, apa itu pengertian dari etika profesi? Nah, bahwa kita sudah mengetahui bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kebiasaan, karakter, atau watak. Nah, apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap etik tertentu. Nah, itu pengertian dari profesi. Nah, menurut etika profesi Islam, bahwa perilaku dan sikap profesional dalam bekerja yang berlandaskan pada syariat Islam, Al-Quran, dan hadis. Nah, tujuan dari etika profesi ini yaitu membentuk pribadi yang profesional, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam kinerja. Nah, itu pengertian dari etika profesi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari profesional atau kompeten. Profesional dan kompeten. Nah, Islam menuntut umatnya untuk bekerja secara totalitas ahli di bidangnya dan tidak setengah-tengahnya. Nah, itu bahwa dalam bekerja harus orang yang profesional, kemudian kompeten terhadap pekerjaan tersebut. Nah, dalil hadis yang menunjukkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yuhibbu ida amila ahadukum amalan ayyutqotah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqon atau profesional atau bersungguh-sungguh. Nah, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, dalam prinsip atau profesional dan kompeten ini, bahwa satu, menguasai bidang pekerjaan, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, dan tidak bekerja asal-asalan. Nah, itu kita dalam bekerja harus profesional dan berkompeten. Nah, selanjutnya yaitu amanah. Tadi bahwa prinsip yang pertama yaitu harus sungguh-sungguh, kemudian yang kedua amanah dan tanggung jawab. Nah, dalam bekerja ini, bahwa mengemban tugas profesi adalah sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Nah, ini bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, dalam sikap amanah ini, bahwa amanah sudah ada pada diri Rasulullah, yaitu memiliki sifat wajib gitu, di antara sidik, amanah, tablik, patona. Nah, dalam amanah ini yaitu dalam prinsip bekerja, bahwa sikap amanah yaitu menepati janji dan komitmen, kemudian menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian tidak menyalahgunakan dengan wewenang, kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Nah, itu sifat amanah. Kemudian jujur, yaitu kejujuran adalah pondasi utama dalam profesi apapun,
baik itu perdagangan, medis, hukum, dan lain-lain. Curang atau korup akan menghilangkan keberkahan. Nah, dalam hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqi fa inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, yang harus dimiliki seseorang itu sifat jujur, yaitu sidik, bahwa di antaranya yaitu tidak berbohong dalam pekerjaan. Kemudian tidak menipu atau memanipulasi pekerjaan. Kemudian transparan dalam setiap tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga integritas dan kepercayaan. Nah, itu prinsip, yaitu sifat sidik, yaitu jujur. Kemudian tatkala ketika kita mengabaikan di antara prinsip-prinsip atau kompeten-kompeten yang tadi telah dijelaskan, yaitu amanah, kemudian jujur, sidik. Nah, ada dampak mengabaikan etika profesi. Nah, dalam hadis, ida usidal amru ila ghairi alihi fantu diri sa'ah, yang artinya jika urusan suatu perkara atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam dampak ini, yaitu yang tidak melakukan hal-hal yang tadi, prinsip-prinsip, yaitu satu, hilangnya kepercayaan masyarakat. Kedua, banyak penyimpangan dan korupsi. Ketiga, kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, hilangnya kepercayaan. Nah, itu dampak dari menghilangkan atau tidak melaksanakan prinsip-prinsip tadi. Kemudian penerapan etika profesi dalam kehidupan. Etika profesi bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam setiap bidang pekerjaan. Contoh, guru mengajar dengan ikhlas, adil, dan penuh tanggung jawab kepada setiap murid. Kemudian pedagang bertransaksi dengan jujur, tidak menipu, dan memberikan barang berkualitas. Kemudian contoh yang lain, pemimpin memimpin dengan amanah, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu contoh dalam penerapan etika profesi. Nah, apa manfaat dalam penerapan terhadap pekerjaan-pekerjaan dengan etika profesi dalam kehidupan? Nah, diantaranya mendapatkan kepercayaan masyarakat, kemudian lingkungan kerja menjadi harmonis dan produktif, kemudian meningkatkan kualitas dan prestasi kerja, dan yang terakhir yaitu mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Nah, itu penerapan manfaat dari menjalankan etika dalam profesi. Nah, yang terakhir, bahwa dapat kita simpulkan dalam beberapa paparan yang tadi yang telah saya sampaikan, bahwa etika profesi dalam Islam berlandaskan iman, amanah, kejujuran, dan keadilan. Kemudian bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penerapan etika profesi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.